Interferomekelsen-Morley. Maka hari ini kita belajar tentang teori relativitas khusus Einstein. Oke, saya akan bukakan sebentar ya, ini banyak sekali jadwalnya, saya sampai bingung numpuk ini jadwalnya, kebanyakan jadwal. Ini harusnya uji Leibniz ini jam 1 ini ya. Aduh, kok bisa ya saya numpuk jadwalnya nih. Aku juga. Dan nanti ujinya digeser sedikit sambil kuliah sambil uji itu. Nah, apakah kalian sudah belajar? Kalian sudah tahu modulnya sudah ini belum? Modulnya ada di Google Drive. Saya kopikan alamatnya sebentar. Alamatnya ada di, tak kopikan ya sebentar. Google Drive. Mana ini modulnya? Saya share di ini ya, di grup Fisika Modern kelas C. Ini alamat modul. Silahkan mau di-download, silahkan ini. Silahkan kalau mau di-download, sudah masuk di WA Group kelas itu ya. Oke, kemudian yang ini, yang kemarin apa itu? Yang animasinya sudah ada belum? Sudah ngopi belum? Animasi yang itu belum ya? Saya tak kopikan lagi. Itu ada di Google Drive juga, ntar. Animasinya ini. Oh sudah, animasinya sudah ya? Oke, kalau sudah tinggal saya jalankan ini. Sebentar, saya tak buka dulu. Sebelum kita mulai, mungkin ada pertanyaan tentang kuliah minggu lalu. Oke, kalau nggak ada, kita mulai aja ya. Oke, ini adalah relativitas khusus Einstein. Nah, berdasarkan hasil eksperimen Michelson-Morley dan hasil perumusan teori dari Lorentz yang merubah transformasi Galileo sudah dirubah oleh Lorentz, maka Einstein membuat postulat. Ada dua postulat ini ya. Jadi ada berdasarkan eksperimen Michelson-Morley dan perumusan transformasi Lorentz yang mengubah transformasi Galileo, maka Einstein membuat postulat. Yang pertama, semua hukum-hukum fisika, elektromagnetik dan mekanika harus kovarian
di dalam semua kerangka acuan yang bergerak linear dengan kecepatan tetap relatif terhadap kerangka acuan lain dalam semua kerangka inersial. Ini harusnya ada tambahan lurus ya, bergerak lurus tetap gitu. Terus yang kedua, kecepatan cahaya adalah sama di dalam semua kerangka acuan inersial dan tidak bergantung pada kecepatan pengamat atau kecepatan sumber cahaya. Oke, kita cek ya. Kemarin kan kalau kita lihat dari modulnya itu, sebentar ya. Modulnya sebentar ya, saya bukakan modulnya dulu ya. Kok jadi modulnya tambah gak punya saya, sebentar. Wah, kok ketemu ya? Apa saya harus ini ngambil dari Google Drive dulu? Saya tak download dari Google Drive. Sebentar ya, di download dulu ini. Terpaksa harus download ini. Nggak ketemu dulu. Oke, saya download dulu. Ini sudah saya download. Ini saya akan ambil dari downloadan. Oke, kita lihat dulu dari modul sini ada dari Loren itu bisa membuktikan bahwa kerangka acuan yang inersial itu kecepatan cahaya itu sama menurut pengamat satu maupun yang lain. Kita cek ya. Oke, di sini ada ini contoh nah ini coba ini ada contoh ini contoh 8 ini ya. Dalam kerangka O, kerangka S atau O ya, jadi namanya kerangkanya O. Sebuah elektron mempunyai kecepatan 0,6 C dalam arah sumbu X dan sebuah foton mempunyai kecepatan C dalam arah sumbu Y. Oke, sebentar ya. Oke. Kalau digambarkan begini, kita gambarkan ya. Bos, mending sini bos. Belum anu kamu belum tak presentasikan. Posisinya. Itu ya tab baru tuh. Oh iya bos. Bos, ini bos. Biar kena semua. Sini agak sini. Terus ini. Terus ini apa ya? Ini kan bisa panjang.
Oke, ini saya gambarkan. Kalau saya gambarkan kan ini. Ini ada pen. Loh, Yang tadi. Ini ya, kerang ini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, di sini ada elektron, saya gambarkan E. Ya, ini ya E. Ini bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Terus ada foton. Foton simbolnya itu gini. Foton bergerak dengan kecepatan C. Nah, kalau dilihat ini kayak gini ya. Ini ada elektron. Ini ke arah sumbu E kecepatannya 0,6 C. Terus ada foton ke arah sumbu Y kecepatannya C. Ya. Pertanyaannya, menurut elektron sebagai pengamat, berapakah kecepatan foton? Elektronnya kan ikut bergerak, ya kan? Kan arahnya ke atas. Nah, kemudian terbalik. Menurut foton, berapakah kecepatan elektron? Karena fotonnya bergerak, elektronnya juga ikut bergerak. Nah, jadi namanya gerak relatif itu bergantung pada pengamat. Jadi, berapakah kecepatan elektron menurut foton? Apakah 0,6 C? Oke, kita lihat di modulnya ya. Jadi, gambarannya begitu. Ini modulnya kelihatan ya. Tak besarkan dikit. Nah ini. Di dalam kerangka O sebuah elektron mempunyai kecepatan 0,6 C arah sumbu X. Cepat foton kecepatannya C arah sumbu Y. Bagaimana kecepatan relatif elektron dan foton? Nah sekarang kita melihat mana dulu? Nah ini pertama dulu ya. Kecepatan foton bila diamati oleh elektron. Kalau elektronnya sebagai pengamat, maka elektron dianggap sebagai kerangka acuan yang bergerak. Artinya apa? Maka V ya kecepatannya itu adalah 0,6. Ini adalah kerangka acuan bergerak. Jadi elektron kan 0,6 ini ya. Oke. Nah, kecepatan foton di kerangka O. Ya, kerangka O itu maksudnya kerangka yang diam. Kalau elektron ini kerangkanya O aksen ya, O aksen. Jadi kalau pengamatnya elektron, kuliah. maka foton berada di kerangka acuan diam gitu. Nah, geraknya pengamat berapa nih? Kecepatannya kecepatan kerangka acuan yaitu 0,6 C. Oke, menurut kecepatan foton di kerangka O, maka UX sama dengan 0 jelas ya, karena foton arahnya sumbu Y, yang ada cuma Y sama dengan C. Nah kemudian pengamat di kerangka aksen ini elektron. Jadi elektron mengamati foton. Oke, berarti kecepatan kerangka acuannya adalah 0,V sama dengan 0,6. Ini adalah kecepatan elektron. Sebagai pengamat dia bergerak dengan kecepatan 0,6 C. Artinya dia bergerak searah dengan kerangka acuan. Dia sebagai kerangka acuan. Elektron ini sebagai kerangka acuan, dia yang bergerak. Oke. Nah, menurut teorema Lorentz tentang transformasi kecepatan, masih ingat bahwa persamaannya itu adalah UX aksen sama dengan UX kurang V 1 kurang VUX per C kuadrat. Nah, perlu diperhatikan bahwa V ini adalah kecepatan kerangka acuan. Kerangka acuan apa? Ya kerangka acuan ini yang elektron tadi. Nah UX-nya apa? UX itu adalah gerak di kerangka acuan diam. Ini UX-nya 0. Karena apa? Karena foton itu tidak bergerak ke arah sumbu X, tapi arah sumbu Y. Berarti yang ada cuma Y. Nah ini Y ada sini. Foton. Ya ada. Berarti UX-nya 0. Ini dipasang 0. Ini juga 0, maka ini dikalikan 0, ini tinggal 1, ini masih foton. berarti minus 0,6. Nah sekarang
UY ini ya, ini kan sumbu UX, ini gerak arah sumbu UX ya, menurut elektron. Ini ada UX itu berarti menurut elektron ya, ini juga menurut elektron. Nah, ini UY, nah, ini coba lihat kalau UY kan, nih, UY akar, nih, ini kan harusnya sepergamma ya, gamma kan seper akar 1 kurang V kuadrat C kuadrat, gitu ya. Oke, terus dimasukkan nilainya, UY-nya kan C, dimasukkan, ini V, ini sama, terus ini UX-nya ini, UX-nya adalah 0, masukkan 0, ini berarti 0, ini 1, berarti ketemunya C ini 0,36, C-nya saling menghapus, 1 kurang 0,64, hasilnya 0,8 C. Oke, nah sumbu setnya apa? Sumbu setnya itu 0, karena geraknya cuma sumbu X dan sumbu Y, jadi sumbu setnya 0. Nggak usah dipikirkan ya, karena 0. Jadi kalau diresimultankan, hasilnya itu adalah total, kecepatan total sama dengan UX aksen kuadrat tambah UY aksen kuadrat, ini sama dengan C. Nah, jadi menurut elektron, kecepatan foton itu sama dengan C. Sudah jelas ya, kecepatan foton menurut elektron, kecepatan foton sama dengan C. Betul. Nah, sekarang apakah sekarang pengamatnya dibalik? Kan gerak relatif kan pengamatnya bisa ini berpindah-pindah gitu ya, sebaliknya gitu. Nah, sekarang sebaliknya, kalau foton sebagai pengamat, apakah elektron kecepatannya 0, C? Oke, kita lihat gitu. Kita lihat. Nah, sekarang kecepatan foton kecepatan elektron diamati oleh foton. Artinya apa? Sebagai pengamat, foton berada di kerangka acuan bergerak. Berarti kerangka acuan geraknya itu kecepatannya adalah C. Oke? Elektron berada di kerangka acuan diam. Berarti UX sama dengan 0,6. Jelas karena elektron geraknya di arah sumbu X. UY sama dengan 0. Betul karena elektron tidak bergerak ke arah sumbu Y, cuma arah sumbu X. Jelas ya? Oke, sekarang lihat. UX, UY, nah ini ya UY. Kenapa kok UY sama dengan ini? Coba lihat. Perhatikan persamaannya. Tadi kan UX, ya ini ya tidak pakai akar, ini nggak pakai akar. Ini UX-nya gini. Nah sekarang kebalikannya, ya. Ini yang UY tidak pakai akar, yang UX pakai akar. Kenapa kok begitu? Karena pengamatnya itu adalah foton yang geraknya ke arah sumbu Y. Karena geraknya sumbu Y, maka tinjauannya ini UY yang tidak pakai akar. Jadi kerangka acuannya bergerak ke arah sumbu Y, sejajar dengan sumbu Y. Kalau sumbu Y, sumbu X yang pengamatnya elektron, maka ini berarti X-nya yang begini, tidak pakai akar. Kalau sumbu Y, ini berarti yang ini tidak pakai akar. Yang sumbu X-nya ada akarnya. Kita cek di transformasi. Masih ingat transformasi mana ini? Transformasi kecepatan. Nah ini. Ini kan transformasi kecepatan Lorentz. Ini UX, maknanya apa? Ini kan tidak pakai akar. Ini gamma. Gamma itu sama dengan apa? Seper akar 1 kurang V kuadrat C kuadrat. Ini kalau dimasukkan di sini kan di sini. Akarnya kan di sini ya, gamma. Ini artinya kalau akarnya di sini di sumbu Y, sumbu X, maka kecepatan kerangka acuannya sejajar dengan sumbu X. Tapi kalau kecepatan kerangka acuan sejajar sumbu Y, maka yang ada akarnya yang ini, gantian. Yang X-nya ada akarnya, Z-nya ada akarnya. Begitu ya. Moga-moga diingat ya. Jadi maknanya itu ini bergerak sumbu Y, sumbu X kerangka acuannya. Kalau geraknya kerangka acuan geraknya sumbu Y, maka yang ini yang diganti. UY kurang V gitu ya. UY kurang V, ya, terus dibagi ini bawah ini. Gitu ya. Ini X, nanti ya UY, ini ada UY gitu. Semoga bisa diingat gitu ya. Karena kalau kebalik-balik nanti hasilnya salah. Oke, kita kembali ke sini. Contoh nomor 8 tadi ya. Sekarang pengamatnya adalah foton. Oke, foton sebagai pengamat. Foton sebagai pengamat, kita lihat foton sebagai pengamat.
Bila elektron diamati oleh foton, maka kecepatan kerangka acuannya foton adalah kecepatan c, arahnya ke sumbu Y. Berarti gerak foton itu sama dengan gerak kerangka acuan. Elektron itu di kerangka 0, artinya di kerangka acuan diam. Foton di kerangka O aksen, ini di kerangka O itu O aksen itu kerangka acuan bergerak. Nah, karena bergerak sumbu Y, maka yang Y yang ini yang tidak akan ada akarnya. Ini kan tadi faktor gamma, seper gamma di bawahnya sini. Dimasukkan aja. Ini UY 0, ini V-nya kerangka acuan C, ini UY tetap 0, maka hasilnya adalah minus C. Oke. Terus X-nya, UX-nya adalah 0,6, ya dimasukkan. V-nya adalah C, ini kecepatan kerangka acuan. UY-nya berapa? UY-nya 0 di sini, oke. Hasilnya berapa? 1, 0, ini. Nah, ini kok 0 kenapa? C dibagi C kan 1 kurangi 1, 0. Akar 0, 0. 0 dikalikan 0,6 C ya, 0. Berarti ketemunya C. Nah, ditotalkan. Berarti minus C, UX ya, UX dulu. UX 0 ditambah minus C kuadrat, Y. Maka hasilnya C. Nah, jadi kecepatan elektron yang jika diamati oleh foton yang bergerak sumbu Y, maka kecepatannya C. Kan aneh ya. Coba lihat, diperhatikan lagi. Ini adalah kecepatan elektron yang tadinya kan 0,6 ya. Sebelum pengamatnya ada itu 0,6 C. Tapi setelah diamati foton, kecepatannya jadi C. Tuh. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi, coba satu lagi contoh. Oh, nggak ada lagi contohnya ya? Ada Pak. Ya sudah, kalau nggak ada contohnya. Ini mungkin ya contoh 7. Tanya Bos. Contoh 7 mungkin perlu diamatin. Turbo Bos. Nah, ini dalam kerangka S, dua elektron mendekat dalam arah sumbu X satu sama lain. Jadi mengarah saling mendekat ya. Masing-masing dengan laju 0,6 C. Berapakah laju relatif elektron tersebut? Bagaimanakah laju relatifnya? Berarti kan kalau sumbu X kan berarti kerangka acuannya sumbu X ya. Salah satu menjadi kerangka acuan dari yang lain. Gitu ya. Coba dijawab dulu ya. Saya tak lihat ujian saya uji. Bentar ya. Muka-muka ngantuk ya. Zahra. Astagfirullah. Muka ngantuk. Biasa. Kamu jangan jadi muka ngantuk. Aku daerah tanggung pinggir. Raga seger. Ini ini. Silakan dikerjakan dulu. Saya tak lihat ini. Ngupin hati-hati saja ngupin. Kalau yang kayak gini, wah ini baru seger. Salam gue. Kita bahas yang nomor 8 aja dong. Yuk. Hah? Bahas yang nomor 8 aja dulu yuk. Nah, ini bapaknya? Itu lagi nomor 7 sih, tapi kan kita belum paham. Iya, tugasnya. Kenapa? Tadi nggak jelasin belum tadi? Yang awal, dari mana? Jelasinnya? Perasaan baru ini langsung soal. Al. Ini nggak ada jelasin ini. Kita karaokean dulu. Biar nggak ngantuk. Nah, kita belajar sama doi aja. Biar jangan. Belajar sama doi biar nggak ngantuk. Hah? Aku wes barusan. Belajar sama doi biar nggak ngantuk. Disipet. Apa? Musiknya apa tadi? Musiknya apik, disipet. Belajar sama doi biar nggak ngantuk. Ada berbeda dengan itu. As
Astagfirullah, Masya Allah. 365. Lazim, Itu untuk ID. kilo bapak 98365. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Hati-hati dengan itu Woi, parah. bukan diputakan. Cepatlah halal. Bagaimana kecepatan relatif elektron dari foton? Kecepatan foton Oh, 147595. Bos. Jadi tadi kan aku mana ya? oh absen sama gimana bedanya? Ini kan kerangka ya. Berarti kerangka kedua, kerangka yang dipakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerangka acuan dari foton. Jadi kecepatan foton di kerangka O. Kecepatan foton bila diamati oleh elektron. Jadi kita lihat kerangka acuan yang bergerak ini kan elektron. Nah, kecepatan foton di kerangka O sama oksin. Maksudnya O baru sini, nanti oksin di sini gitu. Di sini oksin di sini gitu. Aku mah nangkapnya auto di sini malah di titik pusat. Enggak ada ini beda di Pak Teguh gambarnya gini. Terus di atas switch gitu. Tuh. Nitip koyo gitu. Nitip koyo. Makan. Belum makan. Oh gini loh. Iya kan setelah bergerak nih. Nih V-nya kan setelah Suaranya kok nggak kedengaran, Pak? kecepatan awal lah. Pak, nggak usah pakai mikrofon. Nanti kalau pakai mikrofon pernah tambah nggak kedengaran. V itu kan 0,6 sen. Jadi kan itu dia udah di nolak sen ini gambar nolak sennya aku. Terlalu lemah, Pak. Kalau keadaan dia menjadi bagiannya itu 2x kecepatannya 0. Itu kecepatan Iya. elektronnya. Kalau Foton. coba kalau mic-nya dicopot kan ini kenapa kedengaran? Kalau Iya. misalnya Iya. kalau pakai mic Oh, kan kedengaran. berarti ini kecepatan foton dan suhu X dia 0 karena dia kan nggak ada gerakan di suhu X. Ini kecepatan acuannya itu 0,6 c. Itu kan Kita acuan dari mana? itu setelah O aksen nih kan nanti kan awal kurang akhir nih. Awal kurang akhir. Mengangkat kerangka di aksen. Aksen itu apa? Ya, setelah bergerak Terus pengamat di kerangka aksen sama dengan elektron. pengamat ya itu pengamatnya sebagai Oke, kita lanjut ya. Aduh, saya itu juga nguji. Nah, aksennya oke, ini sudah bisa belum Salah. dikerjakan. Caranya seperti tadi, gampang ya. Jadi V-nya itu 0,5 C, itu adalah rangka acuan. Nanti ini kan saling mendekat. Nanti ada yang positif, ada yang negatif. Iya. Kita tinjau yang mana dulu? Ya, kalau misal kerangka O sebagai pengamat bergerak dengan laju arah sumbu X negatif nih. Misalnya O-nya itu arah sumbu X negatif. Oke. Kok macet? Kayak macet.
berarti kan ini ya, Pak. Nah, ketemunya malah hilang. Kayak bensin ya. Tiba-tiba hilang. Oke, lanjut lagi ya. Jadi nanti arahnya jadi negatif, V-nya itu negatif, yaitu minus 0,5. Nah, yang ini, yang berikutnya ini positif, UX-nya itu arah positif. Oke. Jadi ini positif, yang UX-nya itu positif, UY-nya 0. Oke, berarti cuma UX saja. Maka kalau dihitung hasilnya ini 4C/5 atau 0,8C. Oke. Nah, di mana UX adalah gerak elektron arah X positif. Tadi kan kerangka acuan diam ya, arah X positif. V adalah kerangka acuan arahnya X negatif. Nah, sekarang kalau peninjaunya itu jika yang melihat itu yang arahnya positif. Dia melihat yang ke arah negatif itu yang ditinjau. Artinya yang X positif yang sebagai pengamat. Berarti lajunya berapa ini? 0,5 ini ya. 0,5. Sedangkan ini ke arah negatif berarti minus 0,5C gitu ya. Nah, negatif dikurangi negatif berarti minus C, 1C ya. C. Oke, terus UX di sini tadi kan ini jadi positif kan, bukan ini kan V-nya tadi kan positif, berarti ini positif. Terus ini UX-nya negatif toh, tadi kan arahnya yang ditinjau negatif, berarti ini jadi apa nih? Positif dengan posisi negatif berarti jadi minus ya, jadi positif kan, positif. Berarti hasilnya sama, 4,4C/5 atau 0,8C. Jadi elektron yang tadinya kecepatannya 0,5C masing-masing mendekat dengan 0,5C. Kalau masing-masing diamati dari salah satu elektron, kecepatannya jadi 0,8C. Begitu ya. Itu contohnya. Oke, nanti silahkan dilihat sendiri. Kita masuk ke relativitas Einstein. Jadi dari kedua contoh tersebut kita bisa simpulkan bahwa gerak cahaya itu sama di keluarga pengamat ya, di kedua pengamat. Bentar ya, tadi kayaknya ada contohnya yang satu lagi. Jadi ada contoh lagi ya. Bentar. Jadi ada contoh lagi. Kalau pakai ini nggak kelihatan ya, kedengaran kalian ya. Saya copot aja lah. Kayak gini anu pas. Nah, contoh lagi nih ya, supaya untuk bisa diamati nih. Misalnya, Itu kecepatan foton, V itu kecepatan elektron. Kecepatan akhir dan kecepatan awalnya V. Oh iya. sebentar ya. Enggak. Iya nih, lihat ini. Iya. Terus Watson apa? Aksen. Terus Watson apa? Nah, ini membuktikan bahwa ini ya, misalnya ini ada, nah ini, kalau dilihat gambar sini kan, lihat nih, ini ya, ini A, ada dua kereta ya, ini B, memancarkan cahaya, ini kecepatannya V, Ini kok di terus ini ada, menurut pengamat di Bentuknya. ini, di bawah ini kan keretanya jalan, Oh iya tadi yang U kan kecepatannya, kecepatan kereta V, foton. kecepatan cahayanya C, tapi menurut pengamat A, itu menurut pengamat A yang diam, nanti kecepatannya bisa C. Nah, sekarang bagaimana kalau menurut pengamat B? Kalau dia bergerak dengan kecepatan V, maka seolah A-nya itu bergerak dengan kecepatan C. Ya gitu ya. Kalau dilogikakan gitu. D bergerak ke kanan, ke depan ya, ke depan. Maka dia melihat A, ini harusnya panahnya ke kiri,
harusnya ya. Dia menjauhinya gitu ya. Dan kecepatannya c. Nah ini ya, menurut pengamat D, A itu bergerak ke kiri, seolah-olah ke kiri. Itu Enggak. mungkin agak membingungkan ya. Nanti silakan dibaca narasinya. Narasinya dibaca. Ini juga kalau misalnya D sambil bergerak dengan kecepatan U, D memancarkan cahaya senter kecepatan C berada dalam gerbong yang kecepatannya V, ya. Maka kalau diamati oleh D, maka A itu yang bergerak menjauhinya, nih ya, sini. Tetapi kalau D bergerak kebalikannya, maka A pun juga menjauhinya. Nih. Nah, dari tinjau ini nanti bisa diketahui bahwa kecepatan cahaya itu tetap sama. Ini kalau menurut transformasi Galileo ya. Ini kecepatannya itu bisa lebih daripada C. Tetapi kalau menurut kecepatan transformasi Lorentz, ini ya, berdasarkan transformasi Lorentz, kecepatan relatif cahaya menurut pengamat A pada gambar P itu adalah ini. C plus C ini ya. Nah, kapan plus kapan min Nah, ya? ini ini C kuadrat, C, nah hasilnya nanti ketemu C. Ini gambar P ya. Arahnya no. Kalau gambar Q, nanti ketemu C juga. Gambar R, ya ketemu C juga, cuma arah kebalikannya. Jadi ada PQR, gambar PQR ya. Ini ya, PQR ini ya. Jadi selalu kecepatannya C, menurut transformasi Lorentz. Ini ya. Menurut transformasi Lorentz selalu kecepatannya C. Jadi artinya apa? Kecepatan cahaya itu tidak berubah menurut kerangka acuan yang lain. Artinya menurut pengamat yang ada di kerangka acuan yang inersial, kecepatan cahaya itu sama. Oke, kita masuk ke ini ya, teori. Nah ini ya, jadi ada dua postulat. Postulat yang kedua inilah yang membuat orang bingung kadang ya. Kecepatan cahaya adalah sama di dalam semua kerangka acuan inersial dan tidak tergantung kecepatan pengamat atau kecepatan sumber cahaya. Jadi sudah dilihat di modul gambar PQR, hasilnya tetap C. Jadi menggunakan transformasi Lorentz. Nah, dampak dari postulat Einstein itu ada implikasinya atau implikasi atau dampak gitu ya. Itu ada 4 ya. Pertama, keserempakan itu relatif. Kedua, jelata sesuatu. Ketiga, kontraksi panjang. Keempat, pemuaian massa. Tidur Apa? bisa rusak. Yang penting itu kan. Yang penting enak bisa tidur. Ini kan nggak terlalu dekat dan tulisannya masih terbaca jelas. Sebentar ya, kayaknya kok. Oke, apa yang dimaksud keserempakan itu relatif? Apa yang dimaksud dengan keserempakan itu relatif? Kita lihat ya di sini animasinya. Ini apa itu maksud keserempakan itu relatif ini ya? Nah, contohnya ini ada gerbong, ada orang di dalam gerbong kereta atau ada orang di luar gerbong. Nah, orang di dalam gerbong itu memancarkan cahaya ke, ini ada senter gitu ya, ke ujung belakang dan ujung depan. Terus ada orang yang di luar gerbong. Nah ini yang bergerak ya siapa ini? Orangnya ya, ini kecepatannya orangnya ya. Nah, orang bergerak ke kiri. Ini gerbongnya tetap ya, gerbongnya tetap. Menurut orang di kereta, cahaya itu sampai di ujung belakang dan ujung gerbong secara bersamaan atau tidak? Iya.
di dalam gerbong. Ya, kalau orang sedangkan ke sini ini juga menurut orang di jalan. Nah, orang di jalan cahaya itu sampai di ujung belakang atau depan gerbong secara bersamaan atau tidak? Tentu saja Tidak. tidak ya. Nah, tidak. Karena apa? Gini, agak sulit memang memahaminya ya. Gini, sebenarnya gini. Kita satu-satu aja ya. Ini harusnya di gambarnya ini jangan ditinjau dulu. Misalnya gini. Misalnya ini ada kereta. Ini dihapus saja ya. Ini ditutup dulu. Yang sebelah kanan ditutup. Tinjau yang sebelah ini kereta. Kereta itu di dalam ada orang. Dia memegang senter tangan kiri kanannya. Nah, kereta ini bergerak ke depan. Depan tuh yang sebelah sini ya, ke depan. Nah, kereta bergerak ke depan. Terus ada orang diam di pinggir jalan. Ini diam ya. Nah, menurut orang di kereta, dia akan merasa bahwa keretanya diam, yang bergerak itu orang yang di pinggir jalan. Ya kan? Kalau menurut orang di sebentar ya, kayaknya kok ada salah. Jangan suara saya enggak masuk ya. Sudah ya, oke. Saya ini sambil nguji levis ini waktu. Jadi gini ceritanya. Dia orang di dalam gerbong kereta ini bergerak ke depan gitu ya. Tapi orang di dalam gerbong ini ya, ini tidak merasa keretanya itu bergerak. Bang siapa? Asal Bang begitu. menggunakan kerangka acuan inersial ya. Bang bukan. Justru dia melihat orang yang di pinggir jalan itu bergerak. Contohnya kalau kalian naik mobil, naik bis ya. Kalian lihat di jendela mobil itu, kalian lihat pohon-pohon itu kan bergerak menjauhinya ya. Ketika sudah pas-pasan pohon itu, dia akan ke belakang menjauhinya. Begitu juga dengan ini. Keretanya bergerak. Dia akan melihat orang yang di pinggir jalan tuh yang bergerak menjauhinya. Gitu kan? Nah, menurut orang di gerbong, cahaya sampai di ujung dan di belakang gerbong itu secara bersamaan. Ini clear ya, jelas ya. Oke, clear ya sebentar. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang ini sudah clear belum? Sudah clear ya. Jadi ini ceritanya orang di dalam gerbong, keretanya bergerak dengan kecepatan V, ya. Terus dia melihat orang yang diam itu seolah bergerak menjauhinya, bergerak ke kiri atau kebalikannya dengan gerak gerbong ini. Menurut orang di kereta, itu ya. Lihat. Menurut orang di kereta, orangnya itu yang bergerak. Dan menurut orang di kereta, cahaya sampai di ujung gerbong secara bersamaan. Oke, ini sudah clear ya. Nah, sekarang ini kan menurut orang di kereta, menurut orang di jalan yang ada di jalan, dia akan melihat keretanya kan bergerak ke depan ya. Nah, lihat cahaya sampai di ujung gerbong duluan. Misalnya cahayanya itu lambat, bisa dilihat ya kecepatannya. Jadi bisa sampai di ujung duluan. Kenapa kok dia melihat bahwa cahaya itu sampai di belakang duluan? Karena ketika di sini ya, posisinya ketika keretanya masih di sini, dia melepaskan cahaya, maka karena ini keretanya bergerak, ini cahayanya juga belum sampai di ujung gerbong depan. Misal ini kan teori ya, jadi misal gerak kereta dan kecepatan cahaya itu tidak jauh berbeda gitu. Kira-kira sampai sini paham belum? Jadi menurut orang di kereta,
cahaya itu sampai di gerbong secara bersamaan. Ya, tetapi menurut orang di jalan, ya orang yang diam di jalan, keretanya bergerak, maka cahaya itu sampai di gerbong duluan di belakang sini daripada di depan. Kenapa? Karena ini keretanya kan bergerak ke depan. Nah, cahaya ke belakang, kereta ikut bergerak. Jadi ketika cahaya menuju belakang, keretanya ujung belakang ini bergerak, tidak di belakang lagi. Nah, ini tidak di sini lagi, ini bergerak, cahaya yang sini berarti kan yang duluan cahaya yang menuju ke gerbong belakang. Begitu ya. Ini misalnya kecepatan cahaya dengan kecepatan kereta itu tidak jauh beda. Mestinya itu. Kalau berbeda ya nanti nggak kelihatan efeknya. Sampai di sini sudah clear? Oke, sudah clear? Bentar. Oke, kita lihat contoh yang lain lagi ya. Mungkin agak bingung. Saya bukakan videonya. Silakan disimak ya. Turu Rosin. Oh iya, aduh laporan dulu aduh. Kira-kira jelas ya. Ini ada kereta, ada pengamat di pinggir jalan, ada orang berdiri di tengah gerbong. Menurut kan kebetulan ada sambaran petir di ujung belakang dan depan gerbong. Menurut orang di dalam gerbong, getaran petirnya itu sampai di kursinya itu secara bersamaan. Tetapi menurut orang di luar gerbong, sambarannya itu tidak bersamaan sampai di orang yang duduk di tengah gerbong itu tidak bersamaan. Nah ini ya, ini petir menyambar ujung belakang dan depan secara bersamaan. Nah ini ya. Ya, bersamaan. Menurut orang di dalam gerbong, dia merasakan getaran petir itu yang di belakang dan depan tuh sampai di tempat duduknya secara bersamaan. Tapi menurut orang yang di pinggir sini, di pinggir jalan, dia melihat bahwa
petir yang di depan tuh sampai ke penumpang yang di tengah itu duluan. Ayo mencari kamu ngantuk. Ini kerja gimana sih? Dulu. Yuk, ya Pak, saya tanya ini ya. Sebentar. Woi bos, bos, ditanya. Oh iya ngantuk. Aduh, Rosin. Nih berapa menit kan? Ini berapa sing pas-pasan ya bisa. Tuh, iya bener nggak sih? 15. Min sepertiga dikurang 1. Oh iya. Emang kalau min 8x integral tuh emang kayak gini ya? Bukannya di bawah? Ini kan apa ya? Jadi integral dari Itu turunan nggak sih? Itu turunan nggak sih? Sepelapan. Sepelapan. Kalau integral tuh bukannya sama ya? Sepelapan pangkat min sepelapan pangkat min 8. Jadi ngono. Yang maksudnya prosesnya bocor. Iya soalnya ngilangi sepelapan iya bu min pangkat min sepelapan pangkat min 8x kan nggak bisa dibuat bergawe gaman min 8x jadi min kayak masa tak kuatan bang. Min 8x kan kuven ngorok lagi ya Allah. Ini cara kit ini cara on camnya gimana sih? Kok kursornya hilang ya? Kursornya hilang di sini. Ubuntu itu ya? Santai Raga, tak temenin Raga, on camnya tak temenin. X tangi. Oh ya, tak arahin aja ya kamera full kamu. Loh. Git, ini dari mana Git? Ini kok ini MN7 dari mana? Di Tanmor kan pangkat min pangkat min komen 7. Nah itu kan MN8 kan? Bukan pangkat min 8x dikali pangkat min 7x jadi ini pangkat min 8x ya. Pangkat min 7 dikali pangkat min 1x. Nah malah masuk enggak lah. apa?
Jika ini bukan ditambah ya. Ya kalau ditambah jadi kayak gini, jadinya kan E min 7 min X Iya min 7 min X. sama min 8 X beda loh, itu kan kali. Itu kan aku pangkat min 1 X. Iya ini kan pangkat E. min 1 X. Ini kalau E min 7 Iya. dikali Aduh, saya ini uji Levis sudah selesai. Oke, jadi itu adalah Kurang. tinjauan yang berbeda. Kurang ngasih X. Ya, jadi Dikeluarkan Kak. namanya teori relativitas khusus itu bergantung pada pengamat. Iya enggak bisa saya. Peristiwanya sama, kejadiannya sama, Ngilangi Ike. tapi akan berbeda jika ditinjau dari pengamat yang berbeda. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu bahwa cahaya tidak serempak sampai ke kedua ujung gerbong menurut kedua pengamat. Jadi kejadiannya sama, tapi berbeda menurut pengamat yang di kerangka acuan diam maupun kerangka acuan bergerak. Nah ini jadi dikatakan bahwa keserempakan itu relatif. Jadi dengan dua pengamat suatu kejadian itu bisa berbeda hasilnya. Mungkin agak membingungkan ya kalau dipikir-pikir itu kejadiannya kok sama, tapi menurut pengamat satu dengannya itu berbeda tafsirannya. Contohnya kalau orang tadi ada orang yang di dalam gerbong kereta, terus keretanya disambar petir ujung depan dan ujung belakangnya disambar petir, maka menurut pengamat di dalam gerbong itu petir itu sampai getarannya sampai di kursinya itu bersamaan, baik yang petir yang menyambar ujung gerbong bagian depan maupun ujung belakang gerbongnya, itu getarannya itu sama sampai di kursinya. Tapi menurut pengamat yang diam atau misalnya di luar gerbong, dia akan melihat bahwa getaran petir yang menyambar ujung depan gerbong itu sampai di kursi orang yang di tengah gerbong duluan. Karena apa? Karena keretanya bergerak. Jadi getarannya lebih cepat sampai di orang yang di tengah gerbong tersebut. Nah, maka dikatakan bahwa keserempakan itu relatif. Relatif itu maksudnya tidak sama menurut kedua pengamat. Nah, makanya dikatakan teori relativitas ya. Jadi ada gerak relatif gitu. Jadi kalau dari eksperimen ini disimpulkan cahaya tidak sama, tidak serempak sampai di kedua ujung gerbong menurut kedua pengamat tersebut. Kalau pengamat di dalam, cahaya sampai di ujung depan dan belakang. Tapi pengamat di luar, cahaya yang bisa arahkan ke ujung belakang itu sampai duluan. Kalau yang menurut orang di dalam gerbong sama ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau nggak ada, kita masuk lagi ke tentang dilatasi waktu. Nah, ini contoh secara teoritis animasi untuk menggambarkan apa itu dilatasi waktu. Kalau menurut istilah, dilatasi waktu adalah waktu yang mengalami pemuluran. Maksudnya pemuluran itu apa sih? Maksudnya gini, orang yang bergerak itu detik jam yang di bawah detiknya itu lambat. Misalnya orang yang bergerak dengan kecepatan mengikuti cahaya ya, itu detiknya itu tiknya lambat gitu ya. Kalau orang tidak bergerak di kerangka acak diam itu detiknya normal, tik 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 gitu ya. Yang di dalam kendaraan yang kecepatannya tinggi itu detiknya itu bisa melambat. Itu namanya pemuluran waktu. Pak, ini belum share screen apa gimana ya Pak? Astaga, belum ya. Share adanya. Astaga, kok bisa gitu ya? Insya Allah. Diingatkan ya kalau saya lupa.
Ini saya tuh bingung itu ada nguji, ada kuliah aja. Ya, kok jadwalnya kok bisa tumbuhkan dengan kuliah atau ujinya. Jadi tadi ini sudah ya, sampai yang gerbong ini ya. Yang tadi ini kesalahan relatif ini sudah ya. Ini sudah kan? Aduh ya Allah. Sudah Pak. Udah ya, saya lewati aja. Kalau sudah dilewati aja. Ini sudah kita lewati ya. Oke, yang ini. Sekarang dilatasi waktu. Dilatasi waktu ini adalah sebuah animasi untuk menggambarkan proses dilatasi waktu. Jadi tadi dikatakan dilatasi waktu adalah pemuluran waktu. Nah, waktu di mana yang mulur? Menurut teori relativitas khusus Einstein, waktu di orang yang bergerak dengan kecepatan tinggi, maka waktunya akan mulur. Tidak sama. Misalnya orang yang diam, tidak bergerak itu 5 detik gitu ya. Maka yang berada di kendaraan yang kecepatan tinggi, sangat tinggi, itu baru 2 detik. Artinya waktunya melambat gitu ya. Oke, sekarang ini adalah animasinya untuk menggambarkan apa itu proses dilatasi waktu. Ini ada pengamat A, pengamat B, oke. Ini ada cermin. Ya. Menurut pengamat A, ini pengamat A. Pengamat A ini menembakkan cermin ke cermin menembakkan cahaya ke cermin ya. Terus dia nangkap lagi. B-nya yang bergerak ini ya. Maka waktu ini ya, ini ya, menurut pengamat A nih, ini tembakan cermin cahaya ke cermin terus balik lagi. Ini menurut pengamat A. Berapakah waktu bolak-balik cahaya ini jika panjang L, jaraknya itu L, kecepatannya C, berapa kira-kira? Ini L, ya. Cahaya kecepatannya C, berapa kira-kira waktunya? Ulang lagi. Kalau bolak-balik berarti 2L ya. 2L per C. Itu ada waktu tempuh menurut pengamat A ya. 2L per C. Oke. Nah sekarang menurut pengamat B. Jadi ketika pengamat B bergerak, maka seolah-olah A itu menjauhinya. Ini cermin juga menjauhinya, gitu ya. Coba lihat. Nah, jadi pengamat B yang bergerak, tapi dia melihat pengamat yang diam A itu selalu bergerak menjauhinya. Ini cermin juga bergerak menjauhinya. Ulang lagi ya. Ulang lagi ya ini ya, ulang lagi ya ini. Nah ini ya. Jadi ini yang bergerak itu sebenarnya ini pengamat A, pengamat diam, pengamat B yang bergerak. Jadi ini menurut pengamat A ya, dia melihat tidak ada perubahan lintasannya, panjangnya L, tidak ada perubahan. Tapi menurut pengamat B, ternyata cahaya itu menempuh lintasan lebih panjang. Nih lihat. Kenapa? Dia melihat seolah A itu bergerak, ini cermin juga bergerak. Maka kalau dilihat cahayanya kan menempuh lintasan yang panjang. Iya kan? Nah, maka di sini untuk mencari ini jaraknya ya. Ini kan tadi misalnya ini delta T. Nah, ini kecepatan V itu adalah kecepatan gerak D. D bergerak dengan kecepatan V, maka seolah-olah A juga bergerak dengan kecepatan V. Ya. Maka jaraknya di sini itu adalah V kali delta T. Di sini juga V kali delta T. Terus ini jaraknya L. Maka panjang lintasan cahaya ini berapa? Yang miring ini. Pakai Pitagoras ya. L kuadrat ditambah V kuadrat delta T aksen kuadrat. Itu ya, mestinya itu. Bisa dilihat lagi. Ya. Jadi menurut B yang bergerak itu lintasan cahaya itu tidak lurus saja, tapi lebih panjang, dia miring. Kalau menurut A, pengamat A, lintasan cahaya lurus.
karena yang bergerak ini B. Tapi karena kalau B bergerak, maka dia akan melihat seolah A itu bergerak jauhnya. Ya, kalau tinjauannya rotatif, kalau tinjauannya pengamat A, maka cahaya itu lurus. Tapi kalau B, cahaya itu miring, menempuh lintasan lebih panjang. Oke, gitu ya. Nah, panjangnya lintasannya berapa? Nah, ini. Nah, panjangnya itu adalah ini. L kuadrat plus P delta T aksen kuadrat. Yang tadi, ini ya, kan delta T itu adalah cahaya menuju ke cermin ya. L per C. Tuh, kalau 2 bolak-balik berarti 2L per C. Ini juga delta T adalah kemiringannya tadi. Jadi cahaya yang bergerak miring tadi dengan panjang kemiringannya L, kecepatan C itu delta T aksen sama dengan akar L kuadrat plus dalam kurung P delta T aksen kuadrat. Itu. Kopi, buat kopi bos. Kemudian, nah ini delta T ini ya. Ini kalau dimasukkan sebentar ya. Pinjam dulu juga. Coba diperhatikan baik-baik. Mungkin malah ini ngomongin tak. Mungkin ini ngomongin. Rafle tuh ya. Rafle ya. Wes bar. Ya Allah. Sudah koneki heran. Nurul ngapain? Kok malah pada Apa sih? oh sih lagi. Coba sini. si Nurul. Mesti sambil ini repot amat sih. Oke, lanjut lagi ya. Jadi tadi kan ini ya, delta T itu waktu cahaya menuju cermin. Kalau panjangnya jaraknya L, maka delta T sama dengan L per C. Oke. Nah, kalau pengamat B, delta T aksen itu adalah cahaya yang waktu ketika cahaya menuju ke cermin juga, tapi lintasannya berbeda, lebih panjang. Nah, lintasan yang miring itu adalah ini L kuadrat plus P delta T aksen kuadrat. Maka delta T aksen itu panjang dibagi dengan kecepatan. Oke. Kemudian L-nya ini itu digabung. L di sini sama dengan apa? C kali delta T toh. Ini dimasukkan di sini. L C kali delta C. Kemudian dikeluarkan delta T-nya, nah ketemu ini. Nah, ini adalah persamaan dilatasi waktu. Oke, itu adalah persamaan dilatasi waktu ini ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya kalau apakah benar ini rumus ini, persamaan ini benar enggak? Misalnya kecepatannya itu sama dengan C. Jadi ada objek yang bergerak dengan kecepatan C. Artinya apa? C kuadrat dibagi C kuadrat kan nilainya berapa? 1. 1 dikurangi 1 nilainya berapa? 0. Akar 0 berapa? 0. Artinya apa? Waktu tidak bergerak di sini. Jadi kalau ada benda yang kecepatannya C, kecepatan sama dengan kecepatan cahaya, maka waktunya berhenti, tidak bergerak. Misalnya orang bisa bergerak dengan kecepatan C gitu ya. Dia membawa arloji di tangannya, dia bergerak dengan kecepatan C, maka arloji detiknya itu berhenti. Apakah itu mungkin? Apakah perumusan relativitas khusus atau dilatasi waktu itu mengada-ngada? Apakah bisa dibuktikan dalam kenyataan? Nah, ini pertanyaannya itu yang perlu diperhatikan gitu ya. Silakan dipikirkan. Saya lanjut uji dulu ya. Mana? Sebentar ya. Adiknya Zahra. Saya uji dulu.
Bentar. Tadi itu materinya nggak ini. Ini kan ada delta T nih, delta T-nya dimasukkan delta T yang tadi dari apa? Jadi kan ada delta T sewaktu tadi. Coba ini. Nah ini ya. Jadi ngambil dari delta T aksen tadi, ini dimasukkan sini. Kemudian ini disederhanakan. Nah, ini menjadi ke atas. Ini C-nya dikeluarkan. Delta T itu sama dengan ini. Kemudian C kali delta T itu sama dengan L. L kalau dibalik maka L aksen sama dengan ini kan minusnya jadi setengah kalau terbalik. Nah ini adalah perumusan dilatasi panjang. Oke, jadi apa maknanya itu? Artifisnya apa? Jika V itu kecepatannya sama dengan C, maka kan C kuadrat kurang C kuadrat sama dengan 1. 1 kurang 1 berapa? 0. Akar 0 berapa? 0. Maka jika kecepatan benda itu sama dengan C, maka jarak itu menjadi 0. Jarak kemanapun, ke bintang lain, ke galaksi lain, itu menjadi 0. Nah, itu kira-kira bisa dipahami nggak? Kayaknya sulit dipahami ya. Terus terang saya juga nggak begitu paham itu. Kenapa kok jaraknya bisa 0 itu? Walaupun berdasarkan persamaan matematis, iya memang 0. Tapi kan apa benar jarak antara matahari dan bumi itu bisa 0? Atau bumi dengan Jupiter bisa 0 kalau kecepatannya C? Atau bintang dengan bintang lain bisa 0? Padahal jaraknya kan berbeda-beda. Kenapa kok jarak berbeda-beda dengan kecepatannya sama, yaitu sama-sama dengan C, kok bisa jadi 0 jaraknya? Nah itu yang jadi masalah itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Memang agak susah dipahami ya. Kenapa kok kalau kecepatannya C, walaupun jaraknya berbeda-beda, kenapa kok jadi 0 semua jaraknya? Antar galaksi ya 0, antar bintang ya jadinya 0 juga, asal kecepatannya C itu dimensinya jadi nggak berfungsi, dimensi ruangnya. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Kayaknya kok sesuatu yang mustahil gitu. Mungkin kalian punya pertanyaan? Silakan. Ngantuk. Bingung. Ngantuk cah. Oke. Silakan kalau bertanya. Kita kayaknya sulit ya memahami ini loh, konsep ini. Ini adalah jarak itu menjadi pendek gitu. Apakah nyata itu? Coba kalian lihat, ada mistar gitu bergerak di depan kalian dengan kecepatan tinggi. Ketika kondisi diam, mistarnya 1 meter panjangnya. Ketika bergerak, apakah kalian bisa mengukur 1 meter? Kelihatan lebih pendek ya? Ya, kelihatan lebih pendek. Itu relatif itu memang. Karena apa? Karena saking cepatnya, jadi kelihatan lebih pendek. Jadi mistar yang kondisi diam 1 meter, ketika bergerak jadi kurang dari 1 meter. Nah, itu kan kondisi relatif itu ya. Sesuatu yang aneh memang kalau ada pesawat yang kecepatannya C, jaraknya jadi tidak ada jaraknya. Jadi seolah-olah dekat sekali gitu. Apakah itu benar? Tidak itu. Kalau dari logika berpikirnya kan kayaknya kok mustahil juga ya. Nah, tapi kan ini kan persamaannya seperti ini. Apakah persamaannya salah? Jangan-jangan persamaannya salah ini.
itu ya, jangan-jangan ini persamaannya salah. Bentar ya. Jangan-jangan ini baterainya udah habis sejak tadi. Silakan kalau mau bertanya, diskusi. Habis baterainya ya. Jangan-jangan ini teori Einstein salah ini ya. Wah, tidak boleh menyalahkan pendapat lagi. Wah, itu mau bikin teori baru. Oke, sambil dipikirkan, nanti kita lanjut lagi ya. Waktunya sudah mau habis ini. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian relativitas massa. Relativitas massa apa artinya? Terjadi pengembangan massa. Jika ketika partikel bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka massanya akan mengembang menjadi lebih besar. Kita tahu massa kan konstan ya. Pada benda yang sama, massa itu konstan. Massa dibawa ke bumi 1 kilo, dibawa ke bulan juga 1 kilo. Kan sama gitu ya. Yang beda apa? Yang beda itu berat. Massa 1 kilo di bumi itu beratnya menjadi 1 kali 10. 1 kilo itu berapa? 1 kilo itu kali N kan berat kan massa kali gravitasi ya. Massa 1 kilo, gravitasinya 10 meter per sekon, berarti tinggal berapa? 10 Newton. Kalau di bulan, gravitasinya kecil, maka beratnya menjadi kecil. Jadi massa di bumi dan massa di bulan itu sama. Cuma yang beda berat. Berat di bumi dengan berat di bulan berbeda karena faktor gravitasi. Nah, pertanyaannya, ternyata massa itu bisa berubah jika massa itu berada dalam pesawat yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, maka massanya akan menjadi sangat besar. Tuh. Nah, relativitas massa ini diturunkan dari prinsip relativitas kecepatan Lorentz. Ini kan kecepatan Lorentz ya, transformasi kecepatan Lorentz. Nanti akan mendapatkan ini, seperti ini. Konsepnya apa? Jika V sama dengan C, maka 1 per 1 sama dengan 1, 1 kurangi 1, 0, 0 di akar 0. Ya. Jadi kan massa benda bergerak itu akan lebih besar dari massa diamnya. Maknanya kalau lebih besar berarti apa? Artinya massa itu membesar gitu ketika benda bergerak. Betul nggak itu kira-kira? Itu kan masih banyak pertanyaan. Tapi juga di kenyataan juga para ahli juga mengatakan ada. Contohnya apa? Cahaya. Cahaya itu massa diamnya 0. Jadi ketika foton dalam kondisi diam itu massanya 0. Tapi foton dalam kondisi bergerak itu mempunyai massa. Ingat, energi sama dengan apa? Massa kali kecepatan cahaya. Jadi foton bergerak itu ada energinya. Kalau ada energinya, berarti ada massanya. Jadi gitu. Kalau diam tidak ada energinya, berarti nggak ada massanya. Ya itu ya, karena saking kecilnya gitu ya, massanya jadi dianggap nggak ada. Oke, itu relativitas massa. Sampai sini ada pertanyaan? Astrozin? Silakan kalau mau bertanya. Kita belajar tentang hal-hal yang mustahil ya. Nah itulah, teori relativitas itu kebanyakan mustahilnya ya. Kita lihat nih. Ini materinya hari ini apa? Relativitas khusus ya. Ya, ini relativitas berarti sampai di relativitas massa. Tuh. Silakan. Jika ada pertanyaan, kita diskusikan. Yang belum presensi, silakan presensi ya. Cek dulu.
di Google Drive. Kowe kapan kuliah, Fisma? Hah? Kapan ya? Rabu. Kapan? Sore. Besok sore? Rabu sore. Aduh, nggak bisa pulang aku. Oke, silakan kalau mau bertanya. Kira-kira jelas atau tambah bingung? Tambah jelas atau tambah bingung kira-kira ya? Bos, on mic loh, on mic. Minggu depan itu kita belajar tentang kita belajar tentang efek Doppler. Apa? Yang tentang kayaknya kita minggu depan tuh belajar tentang ini, hubungan antara massa energi dan termasuk juga efek Doppler cahaya. Minggu depan tuh pertemuan ketiga itu ya sampai efek Doppler ya. Oke, sampai efek Doppler minggu depan. Oke, silakan jika ingin bertanya. Modulnya bisa di-download di Makan dulu. Google Drive. KR. 3R masih kuliah. Tapi aku emang KR tuh nasinya emang enak. Sebentar ya. Kayak pada sehingga ya. Enak Aurora kan. Mahal gue. Orang nasi ayam 11.000. Iya. Enggak bisa ada cuma nasi netar loh, nasi netar. Nasi nek sering ya, ambil nasi nek Aurora, ambil nasi nek TKR, nasi Aurora. Oke, silakan kalau mau bertanya. Kita usaha modern yang relativitas ini memang banyak menghayalnya gitu ya. Karena kita menghayalnya itu apapun kan kita bisa pergi ke bintang yang jauh gitu dengan menggunakan pesawat yang kecepatan tinggi itu mustahil ya. Karena ya istilahnya bagi kita itu masih metafisika, belum jadi fisika, karena ilmuwan bumi itu belum bisa menemukan pesawat yang mampu terbang dengan kecepatan tinggi. Atau walaupun misalnya tidak menggunakan kecepatan tinggi, tapi dia bisa misalnya masuk lorong waktu gitu, itu masih di luar jangkauan kita, masih membuat bingung kita. Apa benar sih ada lorong waktu? Bisa nggak kita kembali ke masa lalu gitu? Atau bisa nggak kita ke masa depan? Gitu. Kira-kira bisa nggak kita ke masa depan? Apakah masa depan itu bisa berubah nggak gitu? Itu kan banyak pertanyaan yang tidak terjawab ya. Tapi kalian pernah lihat orang yang meramal gitu? Ini diramalkan suatu ketika nanti ya akan mengalahkan ini gitu. Kalau misalnya zaman dulu misalnya mengalahkan raja ini.
kok mereka bisa meramalkan gitu tuh bagaimana caranya gitu. Berarti kan mereka bisa menuju ke masa depan, gitu kan? Padahal itu kan sesuatu yang aneh ya, pergi ke masa depan itu bagaimana caranya gitu. Ya, kalau menurut para ahli, masa depan tuh bisa berubah, tapi masa lalu itu tidak, itu katanya gitu. Yang berlalu sudahlah berlalu itu. Jadi banyak pertanyaan yang sebenarnya masih belum bisa terjawab ya. Apakah kita di alam semesta ini sendirian? Apa makhluknya itu cuma ada di bumi? Ada nggak makhluk-makhluk lain di planet lain tuh ada nggak gitu? Itu juga masih jadi misteri kan? Kenapa kok bumi bisa ditempati makhluk hidup gitu? Itu juga jadi misteri. Bumi itu kan di dalamnya ada hama cair ya. Kalau terus ke inti bumi itu padat. Nah, inti bumi yang padat itu justru ya yang membuat terjadinya kehidupan di dunia ini. Kenapa kok inti bumi yang padat bisa menjadi penyebab kehidupan di bumi ini? Tidak semua planet mempunyai inti yang padat. Contohnya ya, planet Mars. Planet Mars itu beda dengan bumi ya. Kalau bumi itu ada inti cair, ada inti padat. Jadi paling di tengah itu inti padat, terus ada cair, terus ada kerak bumi. Kerak bumi yang ditempati kita itu kerak bumi. Nah, itulah keunikannya bumi. Karena ada inti padat itulah menyebabkan bumi itu bisa ditempati makhluk hidup. Kok bisa begitu gimana? Nah, kalian belum ikut kuliah istilahnya di kuliah geobumi apa ya? Kuliahnya Bendaru namanya apa? Fisika bumi atau apa itu? Nanti dijelaskan di situ bahwa inti padat itu menyebabkan bumi berotasi, intinya juga berotasi, sehingga timbul medan magnet. Nah, medan magnet itulah yang menyebabkan makhluk hidup terlindungi dari radiasi kosmis, dari radiasi matahari, sehingga bisa selamat. Seandainya tidak ada medan magnet yang melingkuri bumi, maka makhluk bumi banyak akan mati. Jadi itu unik, tidak semua planet bisa seperti itu. Jadi di antara miliaran triliunan planet yang mirip dengan bumi itu mungkin ada 1 miliar atau berapa ratus juta. Artinya apa? Peluang adanya kehidupan itu mungkin saja terjadi di planet lain. Peluang adanya kehidupan mungkin bisa jadi mungkin ada gitu. Jadi kita tidak sendirian di alam semesta ya. Ya, masalahnya kapan kita bisa pergi ke planet lain gitu dengan kecepatan tinggi, kapan kita bisa pergi ke bintang lain itu masih termasuk hal-hal yang mustahil untuk dikerjakan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Silakan. Jangan malu-malu kalau mau bertanya. Kita playnya sampai jam berapa ya? PJ-nya siapa ini? Seharusnya sampai jam 3 Pak tadi, tapi Oh, mulainya raga ya, PJ-nya raga. Jam berapa sampai jam berapa PJ-nya? harus Jam sampai 3. jam. Nah, tapi kan tadi mulainya mundur. Oh iya, tadi mundur ya. Ya nanti kita sampai jam 3:45 menit ya. Ya, tadi mundur tadi ya. Ya, kita nanti harusnya jam 3:10 harusnya ya. Kita mundur setengah jam lah. Jadi selesainya jam 3, nanti jam 3:45 menit lah kita selesai. Oke, masih ada waktu 20 menit. Nah, silakan kalau mau bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Unek-unek di dalam hati silakan ditanyakan.
Pak, izin Silakan. bertanya. Iya ya, Nurul, silakan. Saya kurang tahu ya Pak. Ini dari film yang saya pernah nonton itu judulnya tuh Manifest, dan itu tuh ceritanya tentang pesawat-pesawat kayak gitu. Nah, yang pertanyaan saya tuh adalah kan kalau ceritanya tuh ada sebuah kejadian di mana pesawatnya tuh kayak menghilang kayak gitulah ya, secara kasarnya kayak gitu. Terus akhirnya pas yang manusianya itu kembali lagi ke bumi kayak gitu setelah sekian lama, itu tuh terjadi perubahan gitu antara dua saudara yang di sama yang hilang tadi di pesawat itu kan. Nah terus itu tuh yang terjadi perubahannya itu Pak bukan umur mereka sama, cuman yang terjadi perubahan fisik seperti itu, kayak yang yang hilang di pesawat tuh dia lebih kecil, sedangkan yang di bumi lebih tinggi gitu. Nah apakah itu juga termasuk kalau dari mukanya tuh ya sama aja gitu Pak. Saya penasaran aja gitu kalau misalkan apa perubahan fisik juga salah satu dari yang materi. Ya bapaknya apa gitu. Oke, sebentar ya. Ada kaitannya sama ini tadi. Woi, ngapain ya? Oke, kita matikan aja suaranya itu menginterferensi ini yang ini. Oke, jadi ada ini ya peristiwa di mana orang bersaudara itu satu itu menghilang gitu ya, menghilang terus dia kembali lagi gitu. Itu nanti sudah berubah gitu ya, dari segi wajahnya mungkin berbeda gitu. Iya. Kalau aja sih tidak Pak, cuman dari tinggi badannya itu, cuman tinggi badan, cuman usianya sama, karena itu Usianya sama. mereka kembar. Oh iya, kembar. Kalau kembar satu tinggi satu rendah, berarti itu usianya beda mungkin ya, karena kan namanya orang kan makin lama makin tinggi gitu kalau perkembangannya itu. Apa itu memang usianya sama terus dia lebih tinggi, salah satu lebih tinggi gitu? Iya Pak, cuman lebih tinggi aja beda, yang lainnya sama. Usianya mestinya beda itu kalau lebih tinggi, mungkin yang itu. Oh iya Pak, yang lebih tua tuh yang di pesawat, yang hilang di pesawat. Lupa. Oh, yang naik pesawat terus hilang terus dia lebih tua. Iya. Beda dengan teori relativitas ya, yang di pesawat justru lebih muda, kan lebih beda. Nah itu analisisnya gimana itu? Kemungkinan dia masuk ke dimensi lain gitu ya. Artinya dia masuk ke sistem dimensi yang waktunya berbeda dengan bumi. Kalau di dimensi tersebut mungkin waktunya lebih cepat bergeraknya itu dibanding dengan waktu di bumi. Jadi di bumi jadi seolah yang di bumi itu masih muda, terus yang pergi ke tempat itu kelihatan lebih tua. Tapi yang kebanyakan tuh waktu yang pergi ke dimensi lain tuh lebih cepat. Contohnya gini ya, orang masuk hutan terus hilang gitu, dicari-cari nggak ketemu-temu, tiba-tiba dia muncul. Ini sudah 2 tahun kok baru muncul, ini masuk di mana ini? Padahal dia bilang ini saya baru 1 minggu kok masuk di hutan itu, masuk ke alam lain gitu ya misalnya. Jadi dia istilahnya antara alam yang satu dengan yang alam lain itu bisa jadi waktunya berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat gitu ya. Kalau yang tadi mungkin lebih lambat ya, sehingga lebih cepat ya, sehingga seolah dia lebih tua daripada yang di bumi gitu. Bisa jadi begitu, dia masuk ke alam lain. Jadi pesawatnya itu masuk ke ruang dimensi waktu, dimensi ruang dan waktu, sehingga dia ke suatu alam di mana mempunyai waktu yang beda dengan yang di bumi. Mungkin lebih cepat ya, sehingga detiknya itu lebih cepat, sehingga dia bisa lebih tua daripada yang ada di bumi yang tidak itu.
Bisa jadi yang jadi masalah itu kok bisa muncul gerbang waktu itu loh. Bisa jadi apakah bisa mungkin itu terjadi? Nah, orang-orang yang pencinta alam yang naik gunung itu kadang juga begitu, masuk gerbang waktu. Dia masuk ke dimensi lain, nah dia tersesat di situ. Tapi karena masih ada keberuntungan, dia bisa kembali ke alam manusia. Nah itu ketika kembali, dia itu merasa di alam lain tuh waktunya singkat sebenarnya, mungkin cuma 2 hari. Tapi ternyata di alam manusia dia itu sudah hilang selama 2 bulan gitu. Nah itu kan ada perbedaan waktu ya. Jadi sebenarnya di dunia ini masih banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan gitu ya. Bagaimana kok bisa muncul gerbang? Bagaimana antara dua alam itu bisa berhubungan gitu? Ada gerbangnya gitu. Itu menjadi suatu yang misteri. Tapi memang itu nyata ada. Contoh juga ini ada yang aneh ya. Mobil ya merasa itu dia jalan di jalan yang lebar gitu. Tahu-tahu dia di tengah hutan tiba-tiba. Kok bisa gitu? Gimana itu? Naik mobil itu kan masuk di berita itu, di TV itu. Dia naik mobil merasa itu jalannya itu terang benderang, lurus, itu lebar. Ternyata setelah berapa lama kemudian tiba-tiba dia masuk ke hutan. Artinya dia nggak bisa keluar lagi dari hutan. Jadi harus dibantu diderek gitu mobilnya supaya bisa keluar dari hutan. Itu kan aneh itu. Itu peristiwa itu bagaimana cara menjelaskannya? Itu suatu yang hal-hal yang apa ya, di luar nalar kita kan. Tapi itu nyata ada di masyarakat kita itu, hal-hal seperti itu nyata ada. Nah, bagaimana menjelaskannya secara teori relativitas itu kok hal seperti itu tuh bagaimana gitu? Itu kan perlu penjelasan secara teori relativitas. Tapi memang ada kenyataan itu, bahkan diberitakan itu ada beberapa kali itu di mana itu, di Majalengka ada satu, terus di hutan di daerah kawasan Gunung Kendeng, Pegunungan Kapur itu juga ada juga itu tambah 2 mobil yang tersesat itu, aneh itu. Satu mobil tronton, satu bis. Trontonnya di depan, bisnya di belakang. Dia ngikuti tronton, seolah itu jalannya lebar. Ternyata dia masuk ke hutan, nggak bisa keluar, dua-duanya nggak bisa keluar. Jadi harus ditarik itu, dibuka jalan, dipotongi tanamannya itu, ada yang dibabati, dipotong supaya bisnya bisa keluar. Kan aneh ya, itu kan bagaimana bisa itu? Itu kan peristiwa yang nggak masuk akal, tapi nyata ada. Itu bagaimana penjelasannya itu? Nah, menurut saya itu dia masuk ke dimensi lain. Dimensi lain itu dengan dimensi nyata itu beda dengan kita. Dari segi detik waktunya itu beda. Jadi kadang dimensi lain tuh waktunya singkat, tapi di dunia kita itu bisa lebih cepat itu. Bisa lebih lama. Jadi gitu. Kalau dimensi lain mungkin di situ tidak ada pohon, tapi di dimensi kita itu ada pohon. Nah, bisa jadi gitu. Jadi dia dari materi itu, biasanya kan materi ya, itu berubah menjadi non materi atau gimana gitu. Jadi berubah sehingga dia bisa menerobos pohon-pohon yang ada di hutan itu. Nah, kembali ke dunia nyata, dia sudah ada di hutan. Jadi pohonnya harus ditebangi sebelum dia keluar, harus ditebangi dulu. Nah, itu kan kejadian yang nyata itu. Memang nyata, tapi secara logika kan nggak masuk akal gitu. Tapi ada. Nah, itu bagaimana menjelaskannya? Hal-hal yang seperti itu kan sulit dijelaskan ya. Yang jadi masalah, bagaimana kok bisa muncul gerbang antara dunia lain ke dunia kita gitu loh? Kok bisa muncul tuh bagaimana caranya? Itu kan kadang aneh gitu ya. Jadi jelas itu ada itu dunia itu. Nah, itu kira-kira dunia itu ada di mana? Di bumi atau di apa, di planet lain atau di mana? Itu kan itu penjelasannya masih samar-samar, nggak jelas itu ya. Tapi memang ada kejadian-kejadian seperti itu, ada hal yang gaib itu ada itu. Ya, kalau kita percaya hal yang gaib, kita percaya ada hantu, ada jin, ada gendruwo, mestinya kita percaya juga ada surga dan neraka, gitu ya. Ya, kalau kita percaya ada surga dan neraka, ya berarti kita percaya adanya Tuhan juga. Jadi kan secara filsafat kan runutannya begitu. Ya itu ya. Jadi
Jadi perlu di apa ya, suara penduduk itu apa ya? Sebentar, ada Arlan ternyata. Oke, lanjut lagi ya. Jadi gini ya, kita perlu ini apa ya? Mungkin perlu ini apa? Oh, udah selampat. Memahami hal-hal yang gaib seperti itu. Artinya kita meyakini hal gaib itu sebagian dari iman kan. Jadi ada hal-hal yang gaib dan itu perlu diyakini gitu ya. Kalau saya yakin bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta dari awal. Kalau dari segi fisika kan, awal terjadinya alam semesta itu kan terjadi saat Big Bang itu ya, Big Bang. Nah, Tuhan itulah yang menciptakan Big Bang itu, yang bisa menciptakan galaksi-galaksi dan sebagainya. Mestinya itu ya, kita yakini itu. Ya nanti itu tergantung keimanan kita lah ya. Itu pelajarannya Pak Karmin ya, agama. Nanti bisa ditanyakan Pak Karmin itu. Pak Karmin nih. Oke, ada lagi pertanyaan? Wes. Memang pertanyaannya nurut, coba banget. Memang teori relativitas itu kadang ya seperti teori yang tidak masuk akal, kadang tidak nyata. Itulah itu. Jadi teori relativitas itu sebenarnya boleh dikatakan teori yang menjembatani antara dunia nyata dengan dunia yang tidak nyata. Itulah teori relativitas itu. Jadi teori itu menjembatani antara dunia nyata dengan dunia yang tidak nyata. Ya itu teori relativitas itu. Memang sengaja teori relativitas itu dibuat untuk memberi penjelasan gitu ya. Karena kenyataannya kan di dunia ini ada hal-hal yang tidak nyata, ada, itu terjadi kan. Sering terjadi, bahkan sering itu terjadi hal yang tidak nyata, itu sering terjadi. Nah itulah perlu menggunakan teori yang mengungkap hal-hal yang tidak nyata ini supaya bisa dipahami gitu. Yaitu salah satunya dengan teori relativitas tadi. Terus terang saya itu kalau masalah hal yang tidak nyata itu kadang ya nggak begitu yakin juga ya. Masalahnya itu kadang ini bener nggak ya orang cerita kalau ini kayak gini itu kadang orang mengarang cerita. Tapi ya gimana lagi, kalau memang itu nyata ya kita juga harus percaya. Ya memang ada hal-hal yang aneh di dunia ini ya. Kalau kita lihat di YouTube itu banyak sekali tuh hal-hal yang aneh. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Dari segi materi kan sudah saya sampaikan ya. Dari dilatasi waktu, kontraksi panjang, terus pemuaian massa itu sudah saya sampaikan. Minggu depan itu tentang hubungan massa dan energi, terus efek Doppler cahaya itu. Kira-kira menurut kalian, apakah teori relativitas khusus yang sini teori yang benar atau salah? Bagaimana jawaban kalian? Kira-kira yang teori salah atau benar nih? Jangan-jangan mengada-ngada ini Einstein ini. Wah, ini Einstein tuh mengada-ngada ini. Karena kan sulit dipahami gitu loh. Kira-kira benar nggak teorinya ini? Jangan-jangan teori yang mengada-ngada gitu. Gimana? Kalian, pendapat kalian gimana? Apakah teori relativitas Einstein itu teori yang benar atau teori yang tidak benar? Apa kira-kira? Bener mungkin Pak, soalnya kalau teorinya salah kan nggak bisa buktiin kenapa salahnya. Iya. Ya, Mbak Raka katakan benar ya. Ini Rijal gimana? Katakan apa ini Rijal? Pendapatnya gimana, Mas Rijal? Ya, sementara karena banyak yang yakin benar bahkan mungkin tidak juga. Ya, ya oke lah. Jadi sebenarnya itu nggak cuma teori
yang kecepatannya tinggi itu waktunya berubah detiknya. Jadi gini, kalau menurut teori relativitas Einstein kan, jika benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, itu benda yang bergerak itu mengalami detik waktu yang melambat. Tapi tidak cuma itu, ternyata jika benda berada dalam gravitasi yang sangat-sangat tinggi, enggak sepelan itu gitu. waktunya akan melambat juga. Walaupun dia diam, dia tidak bergerak, tapi dia diam, tapi dia berada dalam medan gravitasi yang tinggi, itu waktunya juga melambat. Nah, berarti harus rumus yang dibuat Einstein harus dirubah ini. Harus ada faktor gravitasi. Nah, itu. Ternyata kan di rumus relativitas Einstein kan nggak ada gravitasinya. Nah, gimana itu? Ternyata benar itu, benda diam, tapi di dalam gravitasi yang tinggi, itu detik waktunya melambat. Nah, itu. Makanya selain teori relativitas khusus Einstein, ada teori relativitas umum Einstein, yaitu itu yang menjelaskan tentang gravitasinya itu. Jadi memang di alam semesta ini nggak cuma kecepatan, tapi ada juga gravitasi, bahkan suhu yang tinggi. Bisa jadi kalau suhunya berapa juta derajat itu mungkin terjadi perubahan waktu di situ. Bisa jadi karena waktu alam semesta pertama terbentuk itu menurut para ahli kan menggunakan teori Big Bang ya. Dalam teori Big Bang itu seluruh galaksi itu pertama ngumpul menjadi satu titik. Ya, itu titiknya sebesar apa itu saya nggak paham. Pokoknya menjadi satu titik. Nah, pada saat satu titik itu suhunya tak berhingga, tekanannya tak berhingga, gravitasinya juga tidak. Gravitasi belum ada. Justru gravitasi itu muncul setelah meledak. Itu baru muncul gravitasi. Ya, kalau ada gravitasinya berarti gravitasinya tak berhingga juga berarti ya. Nah, pada saat itu proton belum ada, molekul-molekul hidrogen belum ada. Dia menjadi semacam benda yang sangat padat, yang suhunya tak berhingga, tekanannya tak berhingga. Nah, itu. Terus meledak gitu ya. Meledak terus membentuk partikel-partikel elementer, terus membentuk molekul-molekul, habis itu membentuk senyawa-senyawa, kemudian molekul-molekul gabung membentuk hidrogen, ya, membentuk helium, hidrogen gabung-gabung menjadi bintang. Pertama bintang yang terbentuk, bumi belum terbentuk, bintang dulu. Nah, bintang itu baru muncul unsur-unsur lain. Kenapa bisa muncul lain? Ketika bintangnya besar, maka dia akan cepat mati, akan cepat kehabisan energi, cepat mati. Nah, ketika proses di dalam bintang itu muncul unsur-unsur besi, karbon, fosfor dan macam-macam itu muncul di dalam bintang itu. Ya, pertama kan hidrogen kan terbakar gitu ya, terbakar terus menjadi helium gabung lagi, helium terbakar terus jadi karbon dan seterusnya. Jadi di dalam bintang itu nanti banyak muncul unsur-unsur yang sekarang yang ada di bumi. Nah, ketika bintangnya sudah kehabisan energi, dia meledak. Nah, ketika meledak itulah ledakannya itu menjadi planet-planet itu. Ledakannya kan bintang itu ada yang cepat mati, ada yang lambat gitu ya. Kayak matahari itu lambat mati karena dia masanya kecil, dianggap kecil. Tapi masanya yang ribuan kali masa matahari itu cepat mati, cepat kehabisan energi. Nah, ketika cepat kehabisan energi, maka dia di dalamnya sudah banyak sekali unsur-unsur, ada uranium, ada besi, ada nikel dan sebagainya, ada emas dan sebagainya itu meledak. Nah, ledakannya terus ketarik oleh matahari karena matahari belum mati, masih bersinar. Gravitasi matahari itu menarik ledakan itu. Nah, kemudian membentuk planet. Jadi planet itulah banyak sekali unsur-unsurnya, nggak cuma hidrogen, helium, tapi banyak sekali. Ada silikon, ada pokoknya banyak unsur yang ada di bumi itu banyak. Itu hasil ledakan bintang. Nah, ada juga planet yang unik. Misalnya bintang itu kan pas reaksi rantai fusinya itu membentuk karbon, dia membentuk intan atau berlian. Nah, ketika meledak, berliannya itu ketarik oleh
gravitasi planet bintang, maka nanti planet itu bisa banyak berliannya. Itu uniknya gitu ya. Ada juga bintang yang penuh berlian itu. Jadi di alam semesta itu kemungkinan ada planet yang isinya mungkin berlian aja mungkin. Itu kan macam-macam ya. Kadang kan belum bisa menjelajahi alam semesta. Jadi kita hanya berangan-angan. Jadi gitu ya. Jadi sebenarnya teori kita itu masih terbatas untuk mengungkap alam semesta itu masih terbatas. Sampai saat ini ada 4 gaya yang fundamental. Gaya apa saja? Yang paling kuat itu gaya nuklir kuat. Itu yang mengikat antara proton dengan proton itu diikat menjadi nuklir kuat. Habis nuklir kuat adalah gaya elektromagnet. Gaya kolom itu elektromagnet. Setelah gaya elektromagnet gaya nuklir lemah. Setelah itu gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini gaya yang paling lemah. Nah itu. Sampai saat ini yang sudah digabungkan itu gaya elektromagnet dan gaya nuklir lemah itu digabung. Ada teorinya itu, gabungan. Yang paling sulit itu gaya nuklir kuat digabung dengan gaya gravitasi itu belum ada teorinya. Jadi orang lagi berusaha untuk membuat teorinya. Jadi teorinya itu untuk mengungkapkan alam semesta itu kayak apa itu gimana. Kenapa kok ada hal-hal yang di luar jangkauan kita? Karena ternyata ketika alam semesta ini ngembang, itu selain materi yang terang atau istilahnya materi yang bersinar, ada juga materi gelap. Materi gelap itu ternyata lebih besar dari materi terang. Itulah yang menyebabkan ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Itu bisa dilihat di YouTube itu. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Memang teori relativitas teori yang ini ya, kayaknya teori yang mengada-ngada. Aduh, kita belajar sesuatu yang mengada-ngada ya, jangan-jangan ini. Ya, nggak apa-apa lah, sebagai tambahan ilmu saja. Syukur-syukur kalian bisa mengungkap ya hal-hal yang tidak nyata, nanti diungkap bisa menjadi nyata, itu lebih bagus ya. Artinya kalian menemukan sesuatu yang hebat gitu. Syukur-syukur bisa gitu. Silakan kalau mau bertanya. Ya. Ayo, ada pertanyaan nggak? Apalagi yang mau tanyakan? Cukup Pak, cukup. Kalian pasti masih ini ya, masih penasaran dengan teori dilatasi waktu dan kontraksi panjang ya, masih penasaran itu. Kok bisa ya itu persamaannya seperti itu loh. Kalau persamaan seperti itu nanti kan kalau dimasukkan ini V-nya sekian, nanti hasilnya sekian itu. Itu kan sesuatu yang membuat hal yang aneh gitu. Apa perlu ya persamaan itu diganti dengan yang baru? Transformasi Galileo kan lama, tidak cocok dengan eksperimen yang baru, itu diganti oleh transformasi Lorentz. Nah, siapa tahu kalian bisa mengganti persamaan Einstein itu menjadi persamaan yang lebih baru lagi gitu. Nah, siapa tahu. Itu kan lebih bagus ya kalau bisa gitu. Siapa tahu ya. Oke, silakan kalau mau bertanya, ayo. Waktunya kayaknya sudah mau habis ini ya. Udah habis Pak, dari tadi Pak. Oke, kalau nggak ada kita tutup aja ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya saya tutup aja. Silahkan live ya, masing-masing live sendiri-sendiri. Kita ketemu minggu depan dengan materi